Kemudian kita lihat timnas Indonesia kita sekarang ini pakai 1-3-4-3 ataupun pakai sistem 3 back lah. Apakah koheren itu filosofi yang kita miliki, kurikulum kita dengan situasi terupdate sekarang? Timnas Indonesia antara bermain dengan total football atau reactive football. Simak video ini sampai tuntas. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tomideski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, timnas saat dilatih oleh Coach Sintayong, pendekatannya sangat amat jelas, menjaga yang namanya pertahanan lalu melakukan transisi cepat. Nah, pada saat itu tak sedikit pihak yang menyoroti gaya yang ditampilkan timnas di bawah kepelatihan Coach Sintayong. Dengan skuad timnas kita banyak pemain-pemain dari Liga Eropa yang bermain di luar kompetisi Liga Indonesia, kok mainnya seperti itu, nggak ada menghibur, nggak ada variasi hebat di atas lapangan. Nah, lalu pergantian pelatih terjadi ke Patrick Kluivert. Sebelum laga debut yang dijalani oleh Patrick Kluivert, sudah banyak asumsi muncul lah. Bisa aku sebut kawan-kawan, ini timnas akan lebih menghibur nih, lebih bermain attacking nih, bermain total football, whatever, apapun lah istilahnya itu. Dan gongnya di laga debut Patrick Kluivert saat menghadapi Australia, memang di situ bermain terbuka. Timnas bermain menyerang. Hasilnya timnas Indonesia dihajar oleh Australia dengan skor kita tahu 5-1. Nah, di pertandingan kedua Patrick Kluivert saat menghadapi Bahrain, Patrick Kluivert beradaptasi gaya permainannya, tidak lagi mengandalkan permainan full terbuka, lebih balance, menjaga yang namanya pertahanan, dan jika ada momentum melakukan yang namanya penyerangan. Sampai pada satu titik kawan-kawan, di media sosial muncul komentar, nah lihat itu timnas Indonesia lebih cocok nih bermain menunggu aja, nggak usah terlalu terbuka, kasarnya kayak gitu kawan-kawan. Dan poin kedua, lihat ini, Patrick Kluivert meniru apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, bermain itu tadi reactive football. Nah, perlu aku garis bawahi kawan-kawan, tentu aku bukan dalam konteks untuk menyalahkan argumentasi A, argumentasi B, argumentasi C. Setiap pihak, setiap yang nonton video ini kawan-kawan punya pendapat, ya kita hargai. Setiap pelatih juga punya yang namanya filosofi. Misalnya Pep Guardiola bermain proaktif, counter pressing, dan seterusnya, itu kita hargai. Kalau misalnya kita minta Pep Guardiola merubah yang namanya filosofinya, prinsipnya, dia akan tetap kekeh memegang prinsip yang sudah dia jalani. Dengan prinsipnya tersebut, dia bisa sustainable lah, menjadi salah satu pelatih elit di Eropa. Pun termasuk misalnya Jose Mourinho, Diego Simeone, kawan-kawan. Dia bermain dengan reactive football. Kalau misalnya kita minta ubah filosofinya, dia pun akan kekeh tetap mempertahankan yang namanya filosofinya. Artinya apa? Kalau kita bicara baiknya timnas Indonesia bermain total football, reactive football, apapun istilahnya kawan-kawan, ya itu tadi ada kata kuncinya, adaptasi. Kita melihat yang namanya kemampuan, kapasitas yang dimiliki oleh pemain-pemain kita di atas lapangan, chemistry, masa berlatih, dan seterusnya. Jadi dari posisi timnas Indonesia kita sekarang, sebenarnya dapat sebuah pelajaran penting kawan-kawan. Saat STY menjadi pelatih timnas, tak sedikit orang yang mengatakan, termasuk ya media-media mainstream, menyebutkan ini timnas kita udah diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas tinggi, high quality. Nah, ternyata ketika dicekokkan langsung pemain-pemain yang dianggap high quality dengan total football, dengan permainan menyerang, nggak bisa. Ujuk-ujuk langsung BAM, teraplikasi di atas lapangan secara sempurna 100%. Dan itu aku sampaikan kan di podcastnya Pak Arya Sinulinga. Nah, aku merefleksikan dengan situasi yang dimiliki oleh Coach Jan Olderenkring, pelatih Belanda yang punya kurikulum PT sangat amat mentereng, datang ke Dewa United. Di awal-awal struggle-nya luar biasa. Dia nggak bisa menerapkan ataupun belum bisa menerapkan apa yang sekarang ini dia terapkan di Dewa United. Perlu waktu. Sampai beberapa kali kalah kawan-kawan, beruntun 4-5 kali. Nah, sekarang yang ingin aku soroti, ini yang penting, kurikulum sepak bola kita. Tak sedikit aku bertanya, ini lagi dan lagi aku ulangi, filosofi kita itu apa namanya?
kurikulum sepak bola kita. Nah, di posisi sekarang, hype sepak bola kawan-kawan, banyak pihak tidak mengetahui. Ketika aku mengatakan Villanesia, Villanesia itu apa? Apalagi di TikTok kawan-kawan, banyak itu. Memang filosofi kita apa? Pas di balas balik Villanesia itu apa? Ditanya lagi balik. Nah, kenapa Villanesia? Kenapa kurikulum sepak bola Indonesia ini sangat amat penting? Itulah dia. Jadi bahan pegangan. Pegangan untuk mengarahkan sepak bola kita. Maunya kemana nih? Bermain oportunis, bermain A, bermain C, bermain D, bermain B, dan seterusnya. Nah, itu yang dipunyailah misalnya Jepang, kita bicara di tingkat Asia aja lah, Korsel, mereka terukur, tertata dari misalnya kelompok usia, mereka main dengan formasi 4-4-2, contohnya seperti itu ya, di sekolah-sekolah sepak bola mereka, jadi rentetannya jelas. Nah, ketika mereka sudah menimba ilmu dari dasar dengan kurikulum yang sudah dipetakan oleh federasinya dengan memang koheren kawan-kawan, sampai tingkat atasnya, pemain yang tadi yang ditempa sudah paham saat masuk timnas senior apa yang harus dilakukan, atau timnas U23 apa yang harus dimainkan, nggak bingung lagi. Nah, di posisi sekarang, suka tidak suka kawan-kawan, kan terjadi ini dinamika yang sangat amat deras lah. Misal kita bicara timnas di bawah kepelatihan Coach Luis Mia. Coach Luis Mia itu ada satu prinsip yang aku pegang sampai sekarang, masih aku ingat. Bermain dengan PPK, proaktif, progresif, konstruktif. Yang secara garis besar, 3 poin ini mengarahkan permainan timnas Indonesia itu dengan penguasaan bola. Dan itu memang teraplikasikan di atas lapangan dari Coach Luis Mia dengan kapasitas pemain kita. Itu garis bawahi, dengan kapasitas pemain kita, quote and quote, coba diaplikasikan ide-ide dari Coach Luis Mia. Hasilnya apa? Luar biasa, dikenang memori permainan ciamik dari timnas Indonesia. Sampai ada yang memberikan komentar, nggak kebayang itu jika Luis Mia melatih timnas, pemain-pemainnya pemain-pemain sekarang ini. Ya, itu normal, diberi pendapat demikian kawan-kawan, tidak menjadi persoalan. Nah, lalu dari posisi Luis Mia masuk ke posisi Coach Sintayong. Nah, dari yang sebelumnya bermain ball position, proaktif, ke reaktif. Jadi dari prinsip A ke prinsip B nih. Nah, dari posisi B, prinsip bermain oportunis tadi, coba ini balik lagi ke permainan proaktif di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Konon kabarnya demikian kawan-kawan. Nah, jadi untuk bisa menyatukan, untuk bisa menciptakan keselarasan yang jelas terhadap sustainable arah permainan sepak bola kita, maka dibutuhkan yang namanya kurikulum tadi, bahan ajar. Aku bilang kan, 2, 3, 4 video yang lalu sempat terjun aku ke beberapa SSB saat aku datang misalnya ke daerah kawan-kawan, ke Medan, ke Toba, ke Jakarta, bla bla. Aku berusaha menyempatkan diri melihat SSB ataupun berdiskusi dengan orang-orang yang bergelut untuk pembinaan usia dini. Salah satu yang aku soroti ketika aku bertanya misal ke anak-anak usia dini, kurikulum yang kita pakai itu apa? Filosofinya. Tak sedikit yang tidak mengetahui. Formasi dasar kita ketika menimba ilmu di usia dini untuk sekolah sepak bola apa? Kalau dari Villanesia kan 1-4-3-3. Kenapa 1-4-3-3? Karena membentuk triangle, membentuk segitiga dari sudut ke sudut, maka dari situ koneksi antar pemain rapat, terjaga, bermain passing kombinasi pun akan mudah untuk diaplikasikan. Nah, ketika kita bicara 1-4-3-3, kemudian kita lihat timnas Indonesia kita sekarang ini pakai 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Ya, secara garis besar pakai sistem 3B lah. Apakah koheren itu filosofi yang kita miliki, kurikulum kita dengan situasi terupdate sekarang? Jadi itulah yang aku sangat amat nanti-nanti ketika Pak Erick Thohir mengatakan akan melakukan upgrading ataupun pengembangan terhadap kurikulum filosofi sepak bola Indonesia kita. Itu hal normal, dilakukan pembaharuan. Dan ujungnya apa? Ketika ada kurikulum yang jelas, maka anak-anak usia dini, mau dia di jauh di pelosok-pelosok kawan-kawan, kita nggak bicara dulu pelatih ya. Karena kan kita di Indonesia pelatih nggak begitu banyak, kita masih bicara kurikulum. Kenapa pelatih penting? Untuk bisa apa? Untuk bisa memajukan
sepak bola kita dengan adanya pelatih yang memiliki lisensi, kan ketika dia punya lisensi dia mengetahui itu, kasarnya kayak gitu, harusnya kayak gitu, mengetahui filosofi kurikulum kita, dan kurikulum itu diajarkannya kepada anak-anak SSB kita. Nah, ketika itu diajarkan, maka terbentuk itu, terpetakan, dan secara nggak langsung teredukasi pas itu dengan pecinta sepak bola kita. Wah, ternyata arah sepak bola kita seperti ini, seperti itu. Nah, ketika kita bicara di posisi sekarang, filosofi sekarang ini seperti, ya, misal contoh saat timnas menang dengan gaya reactive football. Nah, lihat itu lebih cocok nih timnas main dengan reactive football. Tapi di situasi itu ada lagi yang counter. Ya kan nggak kayak gitu juga. Kita pun harus juga menampilkan permainan oke, menyerang juga bla bla. Ada satu case, tergantung situasi juga, adaptasi yang kita lakukan di atas lapangan tergantung lawan. Aku sepakat tuh adaptasi taktikal kawan-kawan. Namun secara garis besar lagi dan lagi aku harus mengatakan, ketika kita bicara sepak bola sekarang ini, kurikulum tadi terpetakan. Banyak case kawan-kawan, misalnya di Man City, Pep Guardiola datang, itu dipetakan lah pembaharuan terhadap arah sepak bola dari Man City. Ketika Pep Guardiola di senior, orientasi terhadap bola, shape-nya 2-3-5 di awal-awal dia datang, itu ditularkan langsung ke anak-anak usia dininya, sehingga ketika anak usia dini dari Man City lahir, masuk ke senior sudah paham apa yang harus dilakukan. Nah, jadi itulah konsensus yang penting kita cermati kawan-kawan. Ya, sangat amat disayangkan aja sih sebenarnya. Aku sekali lagi nggak menyalahkan ya ketika timnas kita bermain sekarang ini yang disalah-salahkan ataupun dijadikan bahan candaan. Aku cabut kalimat disalah-salahi, dijadikan bahan candaan. Kan lihat itu lebih cocok timnas bermain parkir bus. Kenapa kita nggak menyoroti arah kurikulum sepak bola kita tuh kemana, filosofi sepak bola kita tuh? Tadi udah salah satu contoh kan, di Villanesia pakai formasi 1-4-3-3 tuh diajari. Nah, tapi kok pakai 3 back? Itu sederhana ya kawan-kawan ya. Ya, walaupun pasti ada yang jawab nih, itulah dia namanya adaptasi taktikal bang. Iya, itu kita pasti memahami semua yang nonton video ini. Tapi arahnya tadi dicekok di buku itu, dibuat aturannya, rulesnya. Oke, bye.